Di sini, dengan harga diri yang pas-pasan, gue merasa gagal berat karena nggak perform juga. Kata-kata bonyok terngiang-ngiang. Percuma pinter doang, tapi nggak bisa kerja. Waktu kecil gue didoktrin sama bonyok kalau pendidikan tuh nggak sepenting itu. Banyak orang pinter gedenya nggak jadi apa-apa. So yang penting bisa praktekin ilmu. Jadi walaupun gue ranking 3 besaran, terus dari SMP ke SMA, gue nggak pernah bangga sama pencapaian gue. Nyokap pun nggak pernah muji, karena nggak nanggep itu penting. Sampai gue masuk salah satu PTN top pun hampir cum laude. Tetep nggak pernah ada yang menganggap itu sesuatu pencapaian besar. Paling mereka cuman bangga nama gue pernah masuk koran, lulus SMPTN masuk PTN top. Ini secara nggak sadar bikin gue nggak punya kebanggaan diri. Karena sebenarnya akademik itu salah satu kelebihan gue, tapi nggak pernah ada yang nganggep. Akhirnya gue nggak merasa diri gue cukup berharga. And puas aja masuk perusahaan kecil yang bikin gue nggak kemana-mana selama 2 tahunan. Pindah ke perusahaan agak bagus dikit yang udah tebeka, tapi nggak sementar yang Shopee dan lain-lain. Tetap nggak berkembang skill. Di sini dengan harga diri yang pas-pasan, gue merasa gagal berat karena nggak perform juga. Kata-kata bonyok terngiang-ngiang. Percuma pinter doang, tapi nggak bisa kerja. Padahal gue nggak kenal diri gue. Gue sangat ahli di akademik, and buruk di eksekusi. Dalam kebingungan itu, gue akhirnya ambil S2. Lulus-lulus gue masuk ke bidang akademik. And ternyata, gue bersinar banget. Gue jadi berpikir bahwa kita nggak boleh loh mengkotak-kotakan. Kalau ada orang yang lebih jago teori dibanding praktek, emang nggak boleh ya? Terus kebanggaan gue mulai muncul akan prestasi akademik gue dari orok. And justru mulai dari sini, gue mulai bisa mengasah skill praktis gue. And jadi bisa dua-duanya sekarang. Kadang kegagalan bukan berarti lu bukan siapa-siapa. Tapi lu belum nemu apa hal yang pas. Jangan maksa di situ. Mungkin lu harus mulai dari nol, tapi kalau itu pas, nggak apa-apa. Mundur 2 langkah untuk maju 3 langkah. Dan mulai telusuri juga apa yang paling lu bisa dari kecil sampai sekarang. Mungkin itu tanah lu. Jangan kepatok apa yang orang bilang penting, bagus, atau apapun. Walau itu juga matters, tapi yang terutama apa sih sebenarnya yang lu bisa? Mulai dari situ dulu. Setiap orang itu pasti punya minimal satu kelebihan. Jangan biarin orang narik lu ke bawah. Tekuni kelebihan-kelebihan lu, and you'll see how bright your future is, despite the current failures or state.